Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Jaati Riansyah. Saya adalah Widaiswara pada Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Jayapura. Senang sekali berjumpa dengan Anda. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang strategi pembelajaran untuk mata pelatihan diagnosa organisasi pada pelatihan kepemimpinan pengawas. Pelatihan kepemimpinan pengawas adalah merupakan pelatihan struktural untuk para pejabat pengawas. Selamat menyaksikan. Menurut keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara nomor 1006 tahun 2019 tentang kurikulum pelatihan kepemimpinan pengawas, terdapat 5 agenda pembelajaran. Yang pertama yaitu agenda kepemimpinan Pancasila dan bela negara, kemudian agenda kepemimpinan pelayanan, kemudian agenda pengendalian pekerjaan, kemudian agenda aktualisasi kepemimpinan, dan agenda orientasi program. Pada kesempatan kali ini saya memilih satu mata pelatihan yang terdapat pada agenda kepemimpinan pelayanan untuk menyampaikan strategi pembelajarannya. Pada agenda kepemimpinan pelayanan itu terdapat 4 mata pelatihan, yaitu mata pelatihan diagnosa organisasi yang memiliki jam pelajaran sebanyak 18 JP, kemudian mata pelatihan berpikir kreatif dalam pelayanan yang mempunyai jumlah JP sebanyak 18 jam pelajaran, kemudian mata pelatihan membangun tim efektif mempunyai jumlah jam pelajaran sebanyak 18 JP, kemudian mata pelatihan kepemimpinan dalam pelaksanaan pekerjaan memiliki 9 jam pelajaran. Dan saya pada kesempatan kali ini memilih satu mata pelatihan, yaitu mata pelatihan diagnosa organisasi yang mempunyai atau memiliki jumlah JP sebanyak 18 JP atau durasi waktu sebanyak 810 menit. Bapak Ibu saudara sekalian, hasil belajar yang akan dicapai oleh mata pelatihan diagnosa organisasi adalah setelah mengikuti mata pelatihan ini, peserta diharapkan mampu menentukan isu strategis terpilih sesuai unit organisasinya sebagai gagasan perubahan, memahami konsep diagnosa organisasi dan teknik-teknik analisa manajemen untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugasnya dalam mengendalikan pelaksanaan kegiatan pelayanan publik, termasuk atas pemerintahan dan pembangunan yang dilakukan para pelaksana di bawahnya. Sementara indikator hasil belajarnya adalah setelah mengikuti mata pelatihan ini, peserta diharapkan dapat menjelaskan tentang isu strategis, kemudian dapat menganalisa dan menjelaskan tentang mendiagnosa organisasi, kemudian dapat mendiagnosa permasalahan unit organisasi dan merumuskan solusi serta penyelesaian masalahnya. Adapun materi pokok dalam mata pelatihan ini ada sebanyak 3, yaitu 1. Isu strategis, kemudian kedua konsep diagnosa organisasi, dan yang ketiga adalah analisa permasalahan unit organisasi dan perumusan solusinya. Masing-masing materi pokok tersebut mempunyai beberapa submateri. Seperti pada materi pokok isu strategis yang mempunyai 5 submateri. Kemudian untuk materi pokok konsep diagnosa organisasi mempunyai 11 materi, dan untuk materi pokok submateri itu pokok ya, untuk materi pokok analisa permasalahan unit organisasi dan perumusan solusinya mempunyai 2 submateri. Tahap-tahap kegiatan pembelajaran dikenal dengan istilah ada 3 tahap yang sudah biasa dilalui oleh para pengajar atau widaiswara, yaitu tahap pembukaan, tahap penyajian, dan tahap penutup. Untuk tahap penyajian di sini saya membaginya menjadi 3 sesuai dengan
jumlah 3 materi pokok yang terdapat pada mata pelatihan diagnosa organisasi, sehingga ada penyajian 1, penyajian 2, dan penyajian 3. Baik, kita mulai dengan penyampaian tahap pembukaan. Pada tahap pembukaan ini seperti biasa akan diisi dengan memberi salam, menyapa peserta, kemudian mengajak berdoa, memperkenalkan diri secara kreatif, tidak monoton begitu, kemudian menciptakan suasana yang kondusif supaya peserta itu nyaman belajar bersama dalam kelas, kemudian menggali harapan peserta terhadap materi, menjelaskan tujuan pembelajaran, kemudian menjelaskan peran mata pelatihan dalam membentuk kompetensi kepemimpinan melayani, kemudian menjelaskan hubungan antara mata pelatihan diagnosa organisasi dengan mata pelatihan lainnya dalam satu agenda pembelajaran. Jadi metode yang saya gunakan untuk kegiatan tadi itu adalah dengan metode ceramah, kan ada menjelaskan, kemudian diskusi, kan ada menggali harapan dan tanya jawab. Alat bantu yang digunakan adalah laptop, LCD proyektor, spidol, bahan ajar, kemudian whiteboard. Waktu yang digunakan untuk tahap pembukaan ini sebanyak 30 menit. Baik, kemudian tahap penyajian pertama, karena tadi saya akan sampaikan bahwa saya membagi tahap penyajian menjadi 3 bagian. Nah, untuk tahap penyajian pertama ini metode yang saya gunakan adalah ceramah, diskusi, tanya jawab, curah pendapat. Jadi ini untuk materi pokok isu strategis, saya menggunakan metode ceramah karena akan menjelaskan tentang pengertian isu serta memberikan contoh-contohnya, kemudian menjelaskan tentang keterkaitan isu tingkat nasional, instansi dan unit organisasi, kemudian menjelaskan tentang cara memilih isu strategis dan sebagainya. Diskusi juga saya lakukan karena saya akan mengajak peserta kita menjaring berbagai macam isu, dan kemudian kita berlatih untuk menggunakan teknik bagaimana menjaring isu-isu menjadi isu strategis, termasuk diantaranya adalah curah pendapat. Saya juga akan melakukan tanya jawab, peserta bebas bertanya bila ada yang tidak dimengerti, dan saya juga bertanya, seperti misalnya saya menanyakan apakah ketika peserta mendengarkan kata isu, apa yang ada dalam pikiran peserta dan sebagainya. Seperti itu. Alat bantu yang digunakan adalah laptop, LCD proyektor, flipchart, spidol, bahan ajar, kalkulator. Kalkulator digunakan karena ada penghitungan angka-angka berdasarkan bobot masing-masing isu. Kemudian ada whiteboard, sudah pasti. Waktu yang digunakan untuk penyajian satu ini sebanyak 170 menit. Baik, saya masuk ke tahap penyajian yang kedua. Di sini saya menggunakan metode ceramah, diskusi, tanya jawab, juga ada curah pendapat. Jadi ceramah di sini karena juga ada banyak hal yang dijelaskan, seperti diantaranya menjelaskan tentang pengertian dari isu diagnosa organisasi, kemudian menjelaskan tentang tujuan mendiagnosa organisasi, kemudian menjelaskan tentang aspek-aspek yang didiagnosa, termasuk prinsip-prinsip diagnosa organisasi, kemudian menguraikan risiko apabila salah mendiagnosa organisasi, termasuk menjelaskan langkah-langkah alur pikir bagaimana kita mendiagnosa sebuah organisasi, termasuk teknik-teknik manajemen yang dipakai untuk mendiagnosa organisasi. Itu melalui ceramah. Melalui diskusi jelas karena saya akan mengajak peserta sama-sama bagaimana kita melakukan diagnosa organisasi dengan menggunakan teknik-teknik analisis manajemen. Tanya jawab sudah jelas karena saya akan bertanya kepada peserta apakah saudara sudah pernah lakukan diagnosa organisasi dan sebagainya, termasuk curah pendapat karena kita berbicara tentang permasalahan-permasalahan yang terdapat pada organisasi atau pada unit-unit organisasi. Alat bantu yang digunakan adalah laptop, LCD proyektor, flipchart, spidol, bahan ajar, kalkulator tetap ya, kemudian video karena saya akan menayangkan video untuk kita berlatih bagaimana mendiagnosa tayangan atau film pendek tersebut, kemudian
tetap juga menggunakan whiteboard. Waktu yang digunakan untuk tahap penyajian 2 ini adalah sebanyak 180 menit. Kemudian untuk tahap yang penyajian yang ketiga, di sini adalah full peserta saya minta untuk bisa bekerja atau berdiskusi secara berkelompok. Diskusi ini dilakukan 2 tahap. Jadi di sini ada diskusi, ada latihan diagnosa, ada tanya jawab, curah pendapat, termasuk presentasi. Di diskusi yang dilakukan ada diskusi 2 tahap. Jadi tahap yang pertama itu adalah setelah membagi kelompok, kemudian saya akan menayangkan sebuah film dan membagikan kasus yang dimuat dalam berita media. Jadi ada cerita pendek, ada cerita film pendek atau film pendek yang saya tayangkan dan mengajak peserta untuk berdiskusi dalam kelompoknya masing-masing, mendiagnosa tentang permasalahan yang ada, kemudian temukan solusinya, termasuk membagikan kasus pada kasus yang sudah dimuat pada berita-berita media untuk didiagnosa pada masing-masing kelompok. Kemudian diskusi yang kedua adalah diskusi di mana peserta salah satu peserta diminta untuk berkenan unit organisasinya dijadikan latihan untuk mendiagnosa. Jadi mendiagnosa salah satu unit organisasi dari salah satu peserta. Semua tugas ini dituangkan dalam kotak flip chart, kemudian akan dipresentasikan. Teknik presentasinya adalah ini 2 kali presentasi, jadi semua sama. Yang pertama adalah presentasinya juga semua menggunakan window shopping. Kenapa saya menggunakan window shopping? Agar peserta itu semuanya bisa aktif dan move. Aktif karena secara bergiliran mereka akan menjaga kelompoknya masing-masing untuk memberikan atau menyampaikan atau presentasikan hasil diskusinya kepada kelompok lain yang akan datang berkunjung. Jadi masing-masing kelompok itu akan berkunjung ke kelompok lainnya dan meninggalkan 1 atau 2 orang dalam kelompoknya untuk menjelaskan kepada kelompok yang berkunjung. Kemudian kelompok yang lain bisa bertamu ke kelompok-kelompok lain untuk lebih mengetahui lagi tentang hasil analisis atau hasil diagnosa dari kelompok lain. Jadi ada metodenya diskusi, latihan, tanya jawab, curah pendapat, presentasi, dan juga window shopping. Alat bantu yang digunakan adalah laptop, LCD proyektor, kotak flip chart, spidol, bahan ajar, tadi studi kasus dari video maupun dari media berita yang sudah pernah dimuat. Waktu yang digunakan cukup lama, yaitu sebanyak 405 menit. Setelah itu kita akan masuki pada tahap penutupan. Tahap penutupan ini berupa isinya adalah membuat rangkuman bersama peserta, lakukan evaluasi, meminta umpan balik, dan kemudian menutupnya dengan mengucapkan salam dengan metode ceramah, diskusi, tanya jawab. Waktunya 25 menit. Adapun evaluasi yang saya lakukan untuk mata pelatihan ini, saya cukup mengamati keaktifan peserta dalam diskusi, keterlibatan bekerja sama dalam diskusi kelompoknya, presentasi, dan sebagainya. Demikianlah Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, strategi pembelajaran mata pelatihan diagnosa organisasi untuk pelatihan kepemimpinan pengawas. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri dengan mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.